kembali lagi dengan saya Ofikra Adrian. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penulisan, ciri-ciri serta fungsi dari indeks dan abstrak. Mari ikuti video saya dan simak baik-baik ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari indeks. Nah, di sini ada yang tahu belum tentang indeks? Oke. Pasti dalam video ini teman-teman belum tahu apa itu indeks. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu indeks ya. Baik, indeks biasanya adalah daftar kunci atau istilah atau topik terdapat dalam sebuah buku atau dokumen yang disusun secara alfabetis untuk memudahkan pencarian isi. Nah, jadi indeks itu bisa kita simpulkan secara rinci itu ialah di mana indeks itu adalah untuk memudahkan pencarian suatu isi atau data yang kita perlukan. Nah, lanjut kita masuk ke ciri-ciri indeks. Nah, ciri-ciri indeks itu ialah terstruktur, alfabetis, dan berisi kata-kata kunci yang terdapat pada akhir buku dan memberikan petunjuk halaman. Nah, di dalam ciri-ciri ini yaitu kita bisa mendapatkan kata kunci mudah atau untuk kita mencarinya itu terdapat pada akhir buku, di mana kita mencari suatu indeks ada pada akhir buku atau petunjuk halaman. Jika kita mencari halaman yang penting, contohnya misalkan kita sedang mencari sebuah buku yang berjudul mencari cara membuat nasi goreng. Nah, dalam pembuatan nasi goreng pasti ada resep-resepnya. Jadi kita ini harus mencari yang mudah dulu. Mudahnya dulu apa? Dengan kita melihat di indeks. Dengan kita melihat di indeks, maka pencarian buku yang ingin kita cari pada buku itu mudah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau adanya indeks ini itu untuk mempermudahkan pencarian suatu data yang ingin kita cari atau pengguna mencarinya. Nah, kita lanjut pada fungsinya. Oke, untuk fungsi indeks itu memudahkan pembaca menemukan suatu informasi dalam dokumen atau menyederhanakan pencarian kata atau istilah dan sebagai alat pengindeksan dokumen. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sama yang kita jelaskan yang tadi, suatu indeks itu ialah memudahkan pembaca menemukan informasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada pembuatan atau buku pembuatan nasi goreng. Nah, jika kita ingin mencari suatu proses membuat nasi goreng dan untuk memudahkannya kita bisa menggunakan indeks untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Nah, adapun untuk cara penulisan pada indeks yaitu yang pertama ada nama pengarang atau kata kunci yang ditulis sesuai urutan alfabetis. Mulai dari nama depan memakai huruf kapital dan nama yang lebih dari satu kata ditulis dengan nama belakang depan diikuti dengan tanda koma serta tidak mencantumkan gelar. Nah, mungkin itu sedikit pengertian dari indeks, ciri-ciri indeks dan fungsi indeks dan cara penulisannya. Oke, sekarang kita lanjut pada abstrak. Nah, kita lanjut ke abstrak. Nah, mungkin di sini banyak ya yang nggak tahu apa itu abstrak. Mungkin abstrak itu yang taunya dalam karya ilmiah itu yang ada di awal saja ya, bukan. Jadi abstrak itu adalah ringkasan singkat dari semua isi yang tertulis untuk menyajikan pokok-pokok penting mulai dari tujuan, metode, dan hasil maupun dari kesimpulan. Nah, mengapa abstrak itu bisa kita katakan gabungan dari tujuan, metode, dan hasil atau kesimpulan dari semuanya? Karena abstrak itu untuk memudahkan kita juga mencari sebuah data atau isi yang kita perlukan. Jadi kita simpulkan kalau indeks dan abstrak itu adalah memudahkan pengguna untuk mencari isi. Jadi sama-sama penting ya. Ibarat itu bisa kita katakan sama-sama berguna. Mulai dari pengguna ingin mencari data itu bisa kita dapatkan dengan mudah dengan adanya indeks dan abstrak tersebut. Oke, kita lanjut. Fungsi abstrak. Nah, fungsi abstrak ialah memberikan gambaran umum isi karya, membantu pembaca mengetahui topik dan hasil penelitian, serta sebagai bahan pertimbangan untuk rujukan penelitian. Nah,
bisa kita simpulkan ya, fungsinya tadi itu sama seperti ciri-cirinya ya. Bukan sama sih, tapi masih ada kaitan, yaitu untuk memberikan gambaran umum atau isi-isi pada karya kita atau karya tulis ilmiah, di mana suatu karya isi ilmiah itu membantu kita mengetahui topik apa yang sedang dibahas dan apa metodenya dan apa kesimpulan dari suatu karya ilmiah tersebut. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ciri-ciri dan fungsinya itu masih ada kaitan. Oke, kita lanjut pada cara penulisannya. Cara penulisan pada suatu abstrak. Nah, cara penulisan abstrak yaitu tulis dalam satu paragraf singkat yang mencakup mulai dari latar belakang, tujuan, metode, hasil dari penelitian, kemudian ada kesimpulan. Nah, dari sekian banyak metode yang kita sebutkan tadi, mulai dari tujuan, hasil utama, dan kesimpulan. Nah, itu diharapkan 100 atau sampai 250 kata. Dengan adanya hasil, mulai dari tujuan, metode, hasil utama, dan kesimpulan itu bisa kita ringkaskan di mana isi-isi pentingnya kita masukkan dalam abstrak. Jadi, suatu pembuatan abstrak itu di mana isi-isi penting mulai dari tujuan, isi-isi penting pada metode, dan isi-isi penting pada hasil penelitian, kemudian pada kesimpulan pentingnya pada suatu karya ilmiah. Dalam pembuatan tersebut, maka suatu abstrak bisa diciptakan serta bisa dibuatkan pada awal karya ilmiah. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mulai dari indeks dan abstrak. Oke? Mungkin cukup saja video kita kali ini. Masih bersama saya Ofikra Adrian. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.